はい、始めます。おはようございます。こんにちは。こんばんは。サブリナです。皆さんはお元気ですか？今回は第21課、みんなの日本語を勉強します。Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bab 21 dari buku Minna no Nihongo. Di sini overview-nya kita akan belajar 3 poin, yaitu bentuk to omoimasu, bentuk to imasta, dan desho. Untuk yang pertama adalah bentuk to omoimasu. Bentuk ini digunakan untuk menyatakan opini atau dugaan. Nah, ini bisa kita lihat dari kosakatanya ya, omoimasu. Omou itu berpikir, merasakan, menduga seperti itu. Lalu untuk polanya, ini bisa menggunakan kata kerja atau kata sifat, akan tetapi menggunakan bentuk biasa atau futsuke. Nanti setelah kita ubah ke bentuk biasa, kita tambah dengan to omoimasu. Nah, di sini contohnya ada yang pertama, gambar yang di sebelah kiri, di bawah, itu ada perempuan yang menduga kalau besok akan turun hujan, seperti itu ya. Sehingga bentuknya dalam bahasa Jepang menjadi ashita wa ame ga furu to omoimasu. Ashita wa ame ga furu to omoimasu. Jadi besok saya duga atau saya pikir akan turun hujan, seperti itu. Lalu selain untuk dugaan, pola to omoimasu ini bisa juga digunakan untuk menyatakan opini. Misalnya di sini kucing menurut saya lucu gitu. Kucing menurut saya lucu. Jadinya neko wa kawaii to omoimasu. Neko wa kawaii to omoimasu. Nah, di sini kan kita tadi udah menggunakan kata kerja furu dan kawaii ya, kata sifat i. Nah, tetapi kalau untuk kata sifat bentuk na, ini ada poin khusus. Jadi, khusus untuk kata sifat na, harus ditambahkan dengan da sebelum to omou atau to omoimasu. Misalnya, saya pikir orang itu rajin. Jadinya, majime ditambah da dulu, baru ditambah to omou atau to omoimasu. Sehingga bentuknya majime da to omoimasu. Lalu misalnya untuk menyatakan misalnya seseorang cantik gitu ya, menurut saya cantik gitu, itu bisa jadi kirei ditambah da juga, terus to omou, jadinya kirei da to omoimasu. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan renshu. Di sini ada soal shiken wa do deshita ka? Shiken wa do deshita ka? Ujiannya bagaimana? Ini do deshita ya, berarti sudah berjalan ujiannya. Nah, kalau kita lihat dari gambar, itu sepertinya ujiannya susah ya, muzukashi. Nah, karena muzukashi itu kita harus lampaukan karena soalnya do deshita, sehingga berubah menjadi muzukashi kata ya. Muzukashi kita ubah menjadi bentuk ta, bentuk lampau menjadi muzukashi kata. Sehingga untuk kalimat lengkapnya menjadi shiken wa muzukashi kata to omoimasu. Shiken wa muzukashi kata to omoimasu. Jadi ujiannya menurut saya susah seperti itu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah untuk bentuk lampaunya itu ada di kata sifat atau kata kerja yang digunakan ya, bukan to omoimasnya. Jadi untuk to omoimasnya tetap to omoimas, tidak usah dijadikan to omoimasta. Lalu selanjutnya, dochira ga katsu to omoimasu ka? Dochira ga katsu to omoimasu ka? Menurut kamu mana yang akan menang gitu. Menurut kalian kalau dilihat dari gambar ini kira-kira siapa yang menang? Tim yang biru ya, yang Awi yang nomor 10 karena menendang ke arah gawang, sehingga kalau kita buat kalimat dengan to omoimasu, Awi chimu ga katsu to omoimasu. Awi chimu ga katsu to omoimasu. Saya pikir tim yang biru akan menang. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke pola to imasta. To imasta ya. Ini digunakan untuk menyatakan kutipan. Dari imasta sendiri kita tahu imas itu mengatakan, mengucapkan seperti itu ya. Untuk polanya sendiri ini sebenarnya mengikuti dari kalimat yang akan dikutip. Akan tetapi kalimat yang dikutip harus dalam bentuk kamus dan ditambah to imasta. Kalau misalnya kata benda atau kata sifat bisa diubah ke bentuk D
da maksudnya, diaru. Misalnya apa ya? Yasumi da gitu, yasumi da to imasta. Nah, di sini misalnya senseinya bilang di kelas ashitawa shiken desu gitu. Besok ada ujian ya. Nah, kemudian anak laki-laki yang di sini mengabari temannya yang kebetulan tidak masuk karena sakit. Nah, untuk mengutip kutipan yang diucapkan oleh sensei, ini pertama kita harus mencantumkan siapa dulu yang berbicara itu. Jadi, di sini yang berbicara adalah sensei ya. Jadi, sensei wa bilang apa? Ashitawa shiken ga aru. Besok ada tes. Ashitawa shiken ga aru to iimashita. Atau kalau diubah ke bentuk pakai bentuk dearu jadinya ashitawa shiken da to imashita. Seperti itu ya. Jadi kalimat ini dalam bahasa Indonesia artinya sensei berkata bahwa besok akan ada ujian. Sensei wa ashita shiken ga aru to iimashita. Lalu selanjutnya ini kutipan langsung ya. Kalau tadi kan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung ciri khasnya ada tanda petiknya ya. Ini ada kakonya, ada kurungnya gitu. Di sini ada percakapan Sokuji no mae ni oinori o shimasu ka? Apakah sebelum makan berdoa seperti itu? Jawabannya adalah iye oinori o shimasen ga itadakimasu to iimasu. Tidak, sebelum makan tidak berdoa tetapi mengucapkan itadakimasu. Nah, ini merupakan budaya dari orang Jepang ya, mengucapkan itadakimasu. Nah, di sini toimasnya bukan toimasta tapi toimas karena itadakimasu merupakan kegiatan yang berlangsung atau habit ya, gitu dari dulu sampai sekarang berlanjut sehingga bentuknya imas. Kalau yang tadi kan sensei imasta karena sensei sudah mengatakan itu di kelas. Seperti itu ya. Lalu di sini ada kutipan langsung lagi, tapi untuk menyatakan dobutsu no nakigoe atau suara hewan-hewan. Nah, kalau di Jepang itu suara hewan banyak banget ya. Ini salah satu contohnya adalah anjing. Anjing itu bahasa Jepangnya adalah inu. Di sini ada percakapan inu wa nanto iimasu ka? Anjing itu suaranya bagaimana ya? Kira-kira kalau diterjemahkan seperti itu. Kalau arti literalnya itu anjing ngomong apa, imas mengucapkan apa kayak gitu. Tapi karena kita sesuaikan dengan konteks, jadinya anjing bersuara apa? Jawabannya adalah inwa wang wang to imas. Inwa wang wang to imas. Jadi inu atau anjing itu bersuara wang wang. Gitu. Kalau di Indonesia mungkin guk guk ya, guk guk gitu. Selain anjing, biasanya terkenal itu adalah neko atau kucing. Jadi di sana itu nya kalau kucing ya, kalau di sini meong. Selain itu, bisa juga menggunakan pola ini untuk menanyakan bahasa asing. Misalnya, taberu wa Indonesia go de nanto iimasu ka? Jadi, taberu di dalam bahasa Indonesia itu disebut apa atau bahasa Indonesianya apa? Jawabannya adalah taberu wa Indonesia go de makan to iimasu. Jadi, taberu dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan makan. Seperti itu ya. Lalu kita masuk ke renshu. Di sini ada sacho. Tadi ingat ya, untuk mengutip kita harus cantumkan dulu siapa yang berbicara. Jadi di sini adalah sacho. Sacho bilang apa? Sacho bilang kalau Raigetsu Osakae ikimasu. Bulan depan Sacho akan pergi ke Osaka, sehingga bentuk kutipannya adalah Sacho wa Raigetsu Osakae ikimasu kita ubah ke bentuk kamus jadinya iku. Sacho wa Raigetsu Osakae ikuto iimashita. Seperti itu ya. Jadi Sacho kepala perusahaan bilang kalau bulan depan akan pergi ke Osaka. Lalu selanjutnya di sini ada Ani. Ani kakak laki-laki ya. Di sini Ani bilang kalau kanojo ga hoshii desu. Kanojo ga hoshii desu. Nah, di sini hoshi itu merupakan kata sifat i ya, teman-teman. Jadi kalau mau diubah ke bentuk
to imasta itu desnya kita hapus sehingga menjadi bentuk kamus. Jadi untuk kutipannya adalah ani wa kanojo ga hoshii to iimashita. Ani wa kanojo ga hoshii to iimashita. Lalu selanjutnya di sini adalah pola desho atau memastikan sesuatu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini biasanya diartikan mungkin atau kan kayak gitu ya. Untuk polanya ini sama seperti yang yang pertama sendiri ya tadi ya, kata kerja sama kata sifat bentuk biasa atau futsuke ditambah desho. Lalu di sini ada percakapan di mana yang perempuan memastikan ke teman laki-lakinya kalau besok akan datang ke party atau ke pesta. Kalau dalam bahasa Jepangnya, ashita party ni kuru desho. Ashita party ni kuru desho gitu. Jadi dia memastikan ya, besok datang ke party kan gitu, datang ke pesta kan. Terus dijawab sama temennya, kimasu yo gitu. Iya, besok datang kok kayak gitu. Mungkin kalau bentuk desho cukup singkat ya, tidak banyak yang bisa dijelaskan. Kita akan renshu saja. Di sini, Tanaka-san wa kurasu ni imasu. Itu kita ubah ke bentuk desho, jadinya Tanaka-san wa kurasu ni iru desho. Nah, ini dia bertanya gitu ya. Mungkin Tanaka-san ada di kelas gitu. Tapi ini dia bertanya-tanya apakah apa yang dia pikir itu benar atau tidak. Lalu misalnya kita coba lagi. Misalnya di sini si perempuan yang ada tanda tanya ini berpikir bahwa laki-laki yang ada di gambar itu sudah menikah. Jadi karewa kekong shimashita. Karewa kekong shimashita kita ubah ke bentuk desho jadinya karewa kekong shita desho. Karewa kekong shita desho. Jadinya di sini dia bertanya atau ingin memastikan bahwa mungkin si laki-laki itu sudah menikah seperti itu karena laki-lakinya bergandengan tangan dengan perempuan lain. Lalu yang terakhir di sini ada laki-laki yang terlihat ini ya suram saat membaca buku tentang shigoto mungkin ya. Mungkin di sini dia berpikir bahwa shigoto itu muzukashi. Shigoto wa muzukashi desu. Sehingga kalau kita ubah ke bentuk desho, shigoto wa muzukashi desho. Jadi dia bertanya-tanya apakah shigoto itu susah ya gitu. Mungkin shigoto itu susah, mungkin pekerjaan itu susah seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk materi pelajaran hari ini. Hai, ijou desu. Minasan jangan lupa fukushu dan renshu ya, biar nihongo-nya makin jozu. Hai, ijou desu. Kore de owarimasu. Otsukaresama desu.